Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua kelompok gangster narapidana yang sedang tawuran, yang membuat para sipir pun harus turun tangan untuk memisahkan baku hantam itu dengan water cannon. Dan inilah film Asurado. Karena kejadian itu membuat kepala sipir penjara menjadi gelisah tak karuan karena masa peninjauan pejabatannya yang bisa terancam jika kedua penguasa penjara itu masih berperang. Lalu seorang keamanan sipir bernama Tuan Lee berencana untuk mendamaikan kedua geng itu. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu dari ketua geng itu bernama Doksa yang sedang mandi. Bersamaan dengan itu tiba-tiba datang musuh besarnya yang bernama Kim Dae-ho yang berniat ingin membunuhnya secara diam-diam karena Dae-ho yang ingin menjadi penguasa satu-satunya di dalam penjara itu. Namun rencananya itu gagal karena ada penjaga sipir yang melihatnya. Setelah itu bisa kita lihat para penguasa penjara itu diperlakukan baik oleh Tuan Lee dengan diberi jatah makanan yang berbeda dari napi lainnya, di mana napi lainnya hanya diberi jatah sayuran, sedangkan kedua gangster ini diberi sop daging. Dan di malam harinya para napi selalu mengisi kegabutannya dengan menghisap narkoba dan bahkan ada yang colai. Keesokan harinya kepala sipir memberitahu Tuan Lee bahwa akan ada seorang mafia legenda yang akan dipindahkan ke penjara itu, yang membuat kepala sipir menjadi gelisah karena ia menganggap situasi di penjara itu akan lebih kacau lagi. Tapi berbeda dengan Tuan Lee yang malah senang dengan kedatangan mafia itu karena ia menganggap Doksa dan Dae-ho akan berdamai dan tunduk kepada mafia itu. Bersamaan dengan itu terlihat Doksa yang sedang menantang Dae-ho untuk baku hantam di lapangan karena ia yang mengetahui kalau Dae-ho pernah berniat untuk membunuhnya secara diam-diam ketika di kamar mandi. Lalu Dae-ho pun menerima tantangan Doksa dan mengajaknya ke pojok lapangan. Dan baku hantam itu pun diawali dengan anak buah mereka masing-masing terlebih dahulu sebelum pertarungannya yang sebenarnya. Dan baku hantam pun dimulai. Terlihat baku hantam itu jual beli pukulan. Setelah selesai anak buahnya mereka bertarung, kini Dae-ho dan Doksa akan siap-siap bertarung. Dan terlihat mereka berdua langsung patenggel-tenggel. Tapi tiba-tiba para sipir malah langsung menghentikan baku hantam mereka berdua karena tiba-tiba para anak buahnya yang malah ikut berperang. Dan karena kejadian itu, Kim Dae-ho dan Doksa pun dipanggil oleh Tuan Lee ke ruangannya. Di sana Tuan Lee mencoba untuk mendamaikan mereka berdua. Namun ternyata Doksa dan Dae-ho menolak untuk berdamai karena gengsi. Hingga akhirnya tibalah mafia legenda itu datang ke sana dan ia bernama Lee Tae-sik. Dan seketika semua napi langsung olohok dan tertuju kepadanya. Namun berbeda dengan Doksa, dengan songong ia malah popolontongan dan menghina Tae-sik. Melihat hal itu tanpa banyak bacot, Tae-sik pun langsung mengeluarkan jurus cokornya. Setelah itu terlihat kepala sipir dan Tuan Lee mengunjungi ruangan khusus Tae-sik. Di sana kepala sipir meminta tolong kepada Tae-sik agar bisa mendamaikan kelompok Doksa dan Dae-ho. Dengan imbalan ia akan memperlakukan Tae-sik sebagai tahanan istimewa selama di penjara. Mendengar hal itu Tae-sik pun langsung menyetujuinya.
Di tempat lain, Daeho sedang ngagibah tentang Taesik, yang ternyata Taesik ini adalah seorang mafia berbahaya dan menjadi legenda karena ia yang berhasil menguasai kota Korea. Bahkan Taesik juga mampu menaklukkan 100 orang hanya sendirian saja. Tapi ternyata sebelum menjadi seorang mafia, Taesik ini adalah seorang satpam yang pernah berurusan dengan para gangster, karena dia yang telah membantu seorang ciwi yang sedang dikejar oleh gangster itu. Tetapi dengan mudahnya ia membantai para gangster itu. Dan disitulah awal mula ia memutuskan untuk menjadi seorang mafia, karena ia menganggap dirinya cukup kuat. Ketika di lapangan terlihat para napi yang langsung hormat kepada Taesik setelah mendengar cerita itu. Di sana Taesik pun menyuruh Doksa dan Daeho untuk berdamai, karena Taesik yang akan menguasai penjara itu. Dan tanpa pikir panjang mereka berdua pun langsung berdamai dan saling memaafkan. Semenjak kedua gangster itu berdamai, kini keadaan penjara itu menjadi tentram dan tidak ada baku hantam lagi. Dan karena keberhasilannya mendamaikan Daeho dan Doksa, Taesik pun langsung dipindahkan ke selnya Daeho supaya mereka bisa bergibah bersama. Beberapa bulan kemudian pun berlalu dengan keadaan penjara yang masih tentram dan bahagia. Karena itulah akhirnya kepala sipir pun naik jabatan dan ia akan dipindahkan sesuai jabatannya. Sebelum pergi, kepala sipir mengadakan acara perpisahan dengan menyewa artis koplo sekaligus untuk menghibur para napi. Setelah itu terlihat kepala sipir baru pun datang ke penjara itu. Ia bernama Jopyong. Namun ternyata Jopyong ini terlihat tidak suka dengan kedamaian yang ada di penjara itu, hanya karena seorang mafia. Dan ia pun langsung ngagebugan boolnya Tuan Lee. Lalu ia menyuruh Tuan Lee mengumpulkan semua napi untuk berkumpul di lapangan. Dan terlihat kini Tuan Lee yang menjadi beringas semenjak kedatangannya Jopyong. Bahkan ia juga berani menyiksa napi yang telat berkumpul. Di sana Taesik pun menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres dan ia menyuruh Doksa dan Daeho untuk mengikuti perintah Tuan Lee untuk bekerja. Setelah itu para sipir ditugaskan untuk merazia sel tahanan dan mengurung pemimpin sel agar tidak berontak. Setelah melakukan pemeriksaan, para sipir menemukan pisau, rokok, bahkan obat-obatan terlarang di sana. Setelah munculnya Jopyong, kini para napi mulai diperlakukan seperti tidak layak. Seperti mereka hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi. Dan para napi juga diberikan jatah makanan yang tidak layak. Sungguh tidak berperi kenapian. Setelah itu Jopyong datang menemui Taesik di selnya, yang membuat Taesik sangat terkejut karena sipir baru itu adalah Jopyong. Lalu kita dibawa ke cerita masa lalu dan kita diperlihatkan dengan 4 orang pria yang sedang minum arak dan amer di klub malam. Dan karena mabuk berat, salah satu pria itu malah menghajar seorang mucikari bernama Horan karena tidak mau meminum minuman yang diberi obat olehnya. Dan ia juga membuat kekacauan di sana sehingga para keamanan pun datang ke sana dan bahkan Taesik sebagai klub malam itu datang. Ia mencoba untuk menenangkan pria itu, tetapi pria itu malah menodongkan pecahan botol dan berniat untuk menusuk Taesik. Tapi tak disangka pria itu malah terpeleset jatuh dan mengenai pecahan botol itu. Seketika pria itu pun mokad. Dan ternyata pria itu adalah anak dari kepala sipir Jopyong. Karena kejadian itu Taesik pun jadi tersangka dan difitnah oleh Jopyong meskipun itu memang bukan salahnya. Di sini Taesik mencoba menceritakan kembali kejadian sebenarnya yang membuat anaknya Jopyong tewas. Tetapi setelah diceritakan panjang lebar, Jopyong tidak mempercayainya dan bahkan ia menyuruh para sipir untuk menggantung dan menyiksanya. Bahkan Tuan Lee juga kini tidak bisa berbuat apa-apa karena ia yang tidak mau kehilangan pekerjaannya.
Dan agar Taesik menjadi lebih tersiksa lagi, Jopyong menyuruh Tuan Lee agar kelompok Doksa dan Daeho kembali bermusuhan. 싸우고 그래야 정도 붙고 재미도 있고 그런 거야. Bahkan Jopyong juga menyuruh seorang napi untuk membuat surat pernyataan palsu tentang Taesik yang sering memasok narkoba kepada para napi. Hal itu untuk memberi hukuman tambahan kepada Taesik. Scene berganti kepada Horan yang sedang dalam perjalanan untuk menjenguk Taesik, yang ternyata ia adalah istrinya Taesik. Tetapi ketika sampai di sana, Tuan Lee malah membawanya ke ruangannya Jopyong. Di sana Jopyong mengatakan kalau Taesik adalah napi yang baik. Jadi ia akan memberikan hak besuk spesial kepada Horan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. Namun ternyata Jopyong malah memberi obat tidur di minumannya Horan. Tanpa rasa curiga, Horan pun meminumnya dan langsung tertidur. Setelah efek obatnya bekerja, Jopyong pun langsung melecehkan Horan dan memfoto tubuhnya. Lalu ia menyuruh sipir untuk membawa Taesik ke hadapannya. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, ia pun langsung mengamuk dan ingin menghajar Jopyong. Tetapi para sipir di sana langsung menghentikannya dan menghajarnya hingga pingsan. Tuan Lee yang melihat hal itu pun merasa bersalah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Jopyong memanggil Doksa dan menyuruhnya untuk menyandra Horan. Dengan imbalan ia akan dibebaskan secara bersyarat. Dan ternyata Doksa malah menyetujuinya karena ia sangat ingin menemui ibunya yang sedang sakit-sakitan. 평생 고통받게 하고 싶은데. Dan kabar bebasnya Doksa pun sampai kepada Taesik. Di sini ia menyuruh anak buahnya untuk selalu waspada karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. 아빠 어제부터 아무 소리도 안 나. 뒤진 거 같아. 시체 썩는 냄새 안 나냐? 정글마. 그러니까 이게 그냥. Dan ia juga akan berniat untuk kabur dari penjara esok hari karena ia ingin melihat keadaan istrinya sebelum membunuh Jopyong. Lalu ia meminta bantuan kepada anak buahnya untuk membuat kerusuhan esok hari agar ia mudah kabur dari sana. Keesokan harinya mereka pun mulai melakukan rencananya dan terlihat Taesik sudah memakai baju sipir. Dan saat para sipir sedang sibuk menghentikan kerusuhan para napi, Taesik pun langsung kabur dari sana. Di sini Tuan Lee menyadari kalau Taesik akan kabur, namun ia malah membiarkannya dan ia terlihat senyum setelah Taesik berhasil kabur dari sana. Setelah itu Tuan Lee langsung melaporkannya kepada Jopyong kalau Taesik telah kabur dari penjara. Namun Jopyong malah terlihat santuy karena ternyata Taesik sudah masuk ke dalam rencananya, yang dimana kita tahu Doksa dibebaskan agar ia bisa membunuh Taesik di luar. Bersamaan dengan itu ternyata Bapak Menteri Hukum akan datang ke penjara untuk melihat situasi penjara itu. Lalu Jopyong menyuruh para napi untuk bersikap seperti biasa dan tidak memberitahu tentang apa yang terjadi di penjara, seperti Taesik yang kabur. 재수자들과 교도관들 모두 아무 일이 없. Di tempat lain Taesik yang sudah berhasil kabur datang ke markasnya Doksa untuk mencari istrinya yang sudah diculik. Dan di sana ia hanya bertemu dengan anak buahnya Doksa saja yang tidak ingin memberitahu keadaan istrinya, sehingga terjadilah baku hantam. Tetapi dengan mudahnya Taesik berhasil membantai mereka. Setelah itu ia pun langsung datang ke tempat penyekapan istrinya itu. Namun di sana ternyata ia sudah ditunggu oleh Doksa dan petarung terbaiknya. Tanpa banyak bacot mereka berdua pun langsung baku tumbuk. Tapi meskipun melawan petarung terbaik, Taesik mampu mengalahkannya dengan mudah. Melihat petarungnya bisa kalah, Doksa pun langsung menunduk dan meminta maaf kepada Taesik. Tapi tak disangka secara diam-diam ia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Taesik. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang segerombol anak buahnya Doksa ke sana.
dan Tae-sik pun memutuskan untuk kabur. Di persembunyian, ia menyuruh Hwaran untuk pergi ke tempat penjaranya dan memberitahu sipir kalau dirinya telah kabur, sekaligus meminta pertolongan supaya ia bisa hidup. Sedangkan ia akan mengalihkan Doksa dan anak buahnya. Dan ia pun langsung mencari Doksa dan anak buahnya. Ketika mereka bertemu, terjadilah baku hantam lagi. Di tengah pertarungan, Tae-sik berhasil menusuk Doksa dan mereka berdua pun sama-sama tertusuk. Namun saat Doksa terpojok, ia pun meminta maaf lagi kepada Tae-sik dan ia menyadari kalau dirinya sudah diperalat oleh Jopyong untuk membunuh Tae-sik. Tapi sebelumnya ia sudah memberitahu teman wartawannya tentang kebusukannya Jopyong dan ia langsung menghubungi temannya itu. Bersama dengan itu, Pak Menteri sudah datang ke penjara Jopyong. Di saat Pak Menteri dan Jopyong sedang ngopi bareng, tiba-tiba para wartawan Murudul datang ke sana yang ingin mewawancarai Jopyong tentang Tae-sik yang telah kabur dari penjara dan menanyakan tentang Jopyong yang telah membuat saksi palsu untuk memberatkan hukumannya Tae-sik. Mendengar hal itu, Jopyong pun panik dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu ia menyuruh Tuan Lee untuk mengusir para wartawan itu. Melihat kejadian itu, Pak Menteri langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa CCTV dan HP miliknya Jopyong. Dan ternyata ia melihat beberapa bukti termasuk pelecehan yang dilakukan oleh Jopyong. Lalu Pak Menteri pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Jopyong. Kemudian terlihat Tae-sik dan Doksa terpincang-pincang datang kembali ke penjara itu untuk diamankan dan dirawat. Beberapa minggu kemudian, para tahanan di sana terlihat tenang dan damai sepenuhnya seperti dahulu di bawah pimpinannya Tae-sik. Di sana juga terlihat kalau Tuan Lee menerima telepon kalau dia kini akan diangkat jabatannya menjadi kepala sipir. Film ini ditutup dengan Tuan Lee yang menyapa Tae-sik dari kejauhan dan film pun. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.